ini kan obat apa namanya sih, kalau di pribadi, tabungan lu. Iya. Tabungan lu ke depan. Allah tuh udah nyiptain, Allah tuh udah ngasih tahu, Allah tuh udah ngasih kejelasan di situ. Kenapa sih lu nggak berjodoh sama dia? Nah itu kan kebaikan Allah udah, ya kan itu kebaikan Allah, tapi yang lu rasain, yang manusia rasain sakit kan, benar nggak? Sakit hati kan, tapi Allah tuh kedepannya akan menyediakan kebahagiaan untuk lu. Itu kayak gue nih, gue lagi skripsi, lagi semangatnya gue skripsi dulu ngerjain, bini gue meninggal. Iya itu. Putus tuh semangat, nggak ada tuh namanya semangat. Pintu hati gue udah Itu tutup lahirannya semua lahirannya buat di mana, Man? Di kampung apa di Jakarta? di Garut. Udahlah lu nggak usah tanya itu karena sakit bagi gue. Nah, terus gimana caranya gue harus keluar dari lingkaran itu gitu loh, di lingkaran keterpurukan gue tuh. Gue gimana caranya gue ya dengan sosialisasi dengan teman-teman gue, semangat teman gue, dorongan dari teman gue. Gue kalau balik ke kampung itu sedih gue. Ini jujur ya, gue kalau pulang ke Garut gue nggak bakalan apa ya, nggak tenang gitu hati gue, nggak bisa gue. Makanya untungnya gue dikasih kerjaan gitu loh, gue sambil kerja jadi nggak begitu sakit. Nah makanya kayak lu, ini lu lagi kerja nih, lu ditinggal nikah, sakit hati. Udah, lu punya pekerjaan, hobi lu apa namanya, munculin lagi self reward untuk diri lu tuh, munculin, ngerti nggak? Ngerti gue, ngerti. Contoh, lu punya duit, poya-poya aja, bukan poya-poya boros, poya-poya untuk self reward lu supaya nggak galau gitu, supaya bisa move on. Lu punya duit misalkan, ya udah izin sama emak, gue punya duit tapi gini-gini, ya udah lu main sepuasnya, mau mabok kek, mau istighfar kek, mau ke masjid kek, itu kan bebas. Paham nggak? Iya, paham. Ya, gue nggak menutup kemungkinan gue ketika ditinggal istri, gue hancur, gue ke masjid, gue mohon sama Allah, mohon ampunan, abis gitu gue hancur lagi, gue minum lagi, gue nakal lagi, berkata gitu. Gue ngerasain kemarin-kemarin kayak gitu, tapi gue istighfar lagi, gue balik lagi, ya Allah bener, ini yang gue lakuin nggak bener. Gue ditinggali, ya udahlah, gue nggak bisa kayak gini, karena gue mikirnya gue masih hidup gitu loh. Gue masih perlu berjalan terus gitu. Jangan melihat spion dong, kalau melihat spion terus kan nabrak dong. Gue harus bisa move on dari semuanya, walaupun ada yang bilang udah lupain, nggak akan bisa dilupain. Istri gue nggak akan bisa gue lupain selamanya gitu. Tapi ya udah, masa lalunya gue lupain gitu, nggak apa-apa, karena gue harus hidup gitu. Gue harus punya teman hidup lagi, ngerti nggak? Ngerti gue, ngerti. Nah, lu juga sama, lu juga harus punya teman hidup lagi. Buat apa? Buat nyemangatin lu, buat curhat masalah kehidupan lu, masalah pribadi lu, curhat ke dia, bareng-bareng lagi sama dia, kan gitu tujuannya, bener nggak? Bener. Itu makanya Allah tuh udah nyediain ini ke depannya. Oh, takdir lu segini Gung, takdir Risman segini, dah stop, sakit, tapi menurut Allah ini baik gitu loh. Udah, daripada hidup nanti akan gini-gini kan gitu, nanti ada ceritanya. Sekarang daripada lu sama dia, siapa namanya, Syukria. nah daripada lu sama Sukria nanti kedepannya akan gini-gini kan gitu. Jadi takdir mahkum sama dia, udah stop sampai di situ. Lupain lah, lu cari lagi pendamping yang bener-bener apa namanya, bisa nerima lu lah, intinya bisa nerima keluarga lu. Pokoknya jangan ada yang diumpet-umpetin. Sekarang gue udah merasakan, maksudnya gue udah pernah menikah gitu, jadi terbuka. Ketika lu dapet cewek lagi, lu harus terbuka lah, gimana caranya terbuka masalah keluarga, masalah pribadi lu gitu. Maksudnya jangan ada yang diumpet-umpetin, jangan ada yang, lu dewasa aja lah mikirnya gitu intinya, jangan kayak anak kecil. Ya udah, intinya lu ikutin kemauan dia, kemauan lu ayo, dan lu ngikutin dia, lu ngertiin dia ayo. Tapi kalau nggak cocok, nggak match, nggak bisa lu ajak bersanding, nggak bisa lu ajak kerjasama, ya mending tinggalin. Paham nggak maksud gua? Paham. Itu kayak Sukria baik sama lu,
Kuliah care sama lu, kuliah cinta sayang sama lu, tapi ujungnya gitu. Nggak nyangka kan. Nah, berarti kan bohong. Fuck emang. Gue yang nyaksiin sendiri. Orang tua gue aja juga kayak gimana ya, Itulah jodoh, maut udah diciptain, udah digarisin, lu harus bersanding, lu harus pisah, lu harus ini. Orang udah nikah aja bisa cerai, bener nggak? betul. Apalagi lu baru pacaran tunangan misalkan, itu masih bisa dibolak-balikin. Tapi gimana hati? Nah, orang-orang kayak gitu itu hatinya kuat, Bu. Paham nggak maksud gue? Orang-orang kayak gitu tuh orang-orang terpilih. Nggak semuanya bisa nerima kayak gitu. Ada yang bisa nerima tapi gila, banyak kan? Banyak ada di YouTube. Ada yang bisa nerima tapi stres ujungnya, kan gitu. Tapi kan kita masih bisa istighfar, ya Allah gitu loh. Gue ngebayangin tuh saat bulan pertama itu itu paling berat gue sumpah. Itu gue sampai nggak kayak lu juga sih, gue 1 bulan gue nggak berani bimbingan. Iya. Down gue ngeblank asli, karena waktu itu gue habis putus sehari itu gue bimbingan. Asli gue dianjing-anjingin sama dosen gue. Iya. Gue tanya, kamu ngerti nggak sih yang saya bilangin? Anjing lu gitu. Udah mati gue. Gue gitu. Akhirnya gue pas selesai sidang gue bilang, Pak saya habis ditinggal, habis putus Pak. Ya pokoknya Gitu lagi ya gue cerita asmara gue nggak lagi hancur lah gitu. Iya, oh, ya udah dia ngerti itu. Pak Lutfi, lu pernah ketemu Pak Lutfi belum sih? Belum. Yang kayak bencong anjing. Belum. Buset, dari situ ngerti gue. Sebulan man gue off dulu itu. Nih, lu percaya nggak? Allah ngasih jalan gua sidang, lu nggak percaya? Anak-anak semua udah masuk ruangan, udah ada yang nangis, udah ada yang pokoknya udah muka-muka panik gitu loh. Abis selesai sidang. Bukan, sebelum. Nah, mereka dipanggil dulu. Kan ada 30 orang. Man, lu belum dipanggil, Man? Belum. Dari 30 orang, Man. 30 orang. Dari pagi, dari jam 7, gua jam 7 sampai kampus, sampai jam setengah 6, gua belum dipanggil. Gila nggak? Gua udah nggak bisa makan, gua bener. Udah nggak bisa makan. Udah bingung aja. Enggak gini Man, maksud gua, lu nggak istirahat dulu atau ke kantin atau gimana? Iya, gitu? ada catering di situ, nggak boleh kita keluar luar. Masa? Nggak boleh, nggak bisa. Itu hari apa Man? Hari Sabtu apa ya? Sabtu. Enggak, hari kerja deh. Lupa gua. Nah, itu di lantai berapa Man? di lantai 4. Nah, kita masuk nih Gung, gua dipanggil akhirnya Gung. Jam? Abis maghrib. Abis maghrib. Panggil, spread gua dipanggil. Sorry Gung, enggak nyampe maghrib, jam 5 gua dipanggil. Pokoknya mau maghrib dah. Jam 5 dipanggil. Silakan Mas, presentasi. Gua presentasi. Cet. 2 menit gua presentasi. 2 menit di stop, gua suruh duduk. Amanuddin, Pak Angga, Eri. Duduk Mas, duduk. Oh, jadi saat itu dosen membimbing lo? Iya, kayak sidang lu pernah sidang di meja hijau kayak gitulah. Nah, terus duduk. Goblok. Bener dong, Iya, duduk sendirian. Ditanya. Kirain gue mau nanya materi gue kan, gue udah di otak tuh udah materi gue semua. Itu bener-bener ruangan tuh kosong, mana pada masih? Oh, no, nggak ada siapa-siapa. Oh, tertutup pokoknya itu. Terus di situ gue duduk. Ditanya cuma apa? Risman sehat. Kan si Angga sama Pak Amanuddin kenal gue dong, udah lama lah. Apalagi Pak Amanuddin kan. Amanuddin tuh yang mana gue lupa deh. Tua itu partner bisnis gue dulu di kementerian. Enggak, Amin pernah ngajar kita nggak sih? Pernah, Amanuddin semester 1. Mata kuliah apa sih? Aduh, apa ya? Amanuddin. Ekonomi. Nah, habis itu pokoknya karena dia tahu gue dari silsilahnya gitu. Maksudnya gue tahu silsilah dia. Ya Man, kalau tahu saya kamu di sini mah ngapain saya panggil gitu. Itu gue udah seneng banget. Tahu-tahu nangis. Siapa? Pak Amanuddin nangis. Sesegukan gue, demi Allah nangis. Saya dengar kabar Man, saya dengar kabar. Pokoknya dosen Peko semua udah, sampai Kaprodi pun tahu istri gue meninggal. Saya udah tahu cerita kamu Man, kamu nggak usah cerita. Saya cuma pengen tahu aja. Saya cuma mau bela sungkawa. Nangis gue, sesegukan depan gue, sumpah gue. Udah lu kagak usah baca materi tuh. Enggak tuh, Pak Heri nyampe gini. Pak Heri gini, diem aja. Nah, Angga mau nanya, Mas, saya mau nanya, tapi nggak jadi deh. Mas Isman, udahlah, udah selesai.
gue anjing nyampe dari jam 7 sampai jam 5 cuma di ruang sidang 5 menit. Yang lain 1 jam, 1 jam setengah, ada yang 2 jam. Yang lain tuh Bung, itu tuh makanya suatu, nah itu nikmat gitu loh Bung. Iya. Doa gue didengar berarti sama Allah. Iya. Mudahkan bener. 5 menit gue Bung, sampai temen gue telepon, lu udah selesai belum sidangnya? Belum. Pas ditelepon gue mau masuk nih, doain gue. Udah, gue telepon emak gue dong, mak gue mau masuk, doain gue. Ya udah ya, itu gue telepon balik dong temen gue yang bantuin gue kan, bro udah selesai. Ah, si anjing kok cepet banget katanya gitu. Ya nggak tahu gue, pokoknya itu hal-hal indah gue tuh dipermudah. Nah maksud gue ya siapa tahu kan sidang kan nggak ada yang tahu Bung. Lulus apa enggak juga kan nggak tahu kita. Tapi pas lu daftar sidang man diribetin gak sih? Enggak. Sama si Piko lo? Oh enggak. Biasa aja. Yang penting berkasnya udah komplit. Kayak tadi berkas dulu, nanti lu dimintain duit, cepet paling buat konsumsi lah. Udah kasih. Jadi semua satu lembar Jangan bilang, Bu, ini uang buat apa? Jangan, udah. Misalkan, Mas, ini ada konsumsi 100, udah lu jangan neko-neko dah, ntar diribetin. Oh iya. Udah Bu, bayar aja lah gitu. Buat catering aja gitu ya, pokoknya lu bayar aja dah. Pokoknya jangan, Bu ini buat apa, uang apa, enggak usah. Kan ada tuh Gung nanya, Bu ini uang apa ya? Ini set diribetin, enggak jadi tanggal 29 jadinya dia. Jadi gue mau nanya, jadi sidang itu lu pakai bawa laptop sendiri apa ada laptop dari? Bebas. Kalau gua laptop sendiri lah, gua nggak mau. Oh. Mereka di konflir di satu laptop, jadi biar nggak cabut enggak. Kalau gua kan nggak bisa, gua harus pakai laptop gua karena kan support. Kan gua beda sih Bung, PowerPoint-nya beda dengan yang lain. Maksudnya? Aduh, gue jadi deg-degan nih sidang nih. Tapi Bismillah Bung. Semua yang susah, semua yang sulit, yang dikatakan sulit, nggak ada yang sulit Bung. Yang penting kita bergerak, berusaha dulu, gitu loh. Ya nyatanya, gua dulu bercita-cita pengen kerja gini, gua nggak bisa. Tapi Allah kasih jalan, gua bisa jalaninnya gitu. Bahkan melebihi batas, ya maaf ya, SMA lo gua gitu loh Gung. SMA lo Gung gua. Nggak ada lo Gung gitu sejarahnya gitu. Tapi ya dengan tekad gue, ya udahlah, bismillah, Allah yang ngasih jalan kok. Kita manusia hanya bisa berusaha gitu. Nah makanya gue tuh mau nyemangatin lo nih, apa ya, semangat aku, karena gue juga disemangatin sama teman-teman gue sendiri. Semangat, jangan putus asa. Apa namanya, lu lupain hal-hal tentang dia, lupain. Lu jangan sampai ngeliat fotonya lagi, jangan sampai. Kadang-kadang kan kita kalau itu juga pasti pengen ngepoin kan, pengen lihat. Gua kalau ngeliat udah enggak cuman emang, tapi ya pasti ada sesuatu kejadian yang sama gitu ya, jadi bang gitu. Iyalah, gila, pasti lah Bang. Pasti ada kenangan lah itu namanya. Makanya kenangan itu lu kubur dalam-dalam supaya lu bisa fokus. Karena asmara itu emang penghancur Bang. What the fuck man. Bener, kalau udah gitu penghancur bagi kehidupan. Ya kan gue bilang, orang yang paling kuat, sekuat-kuatnya orang, kalau misalkan dia memang nyerah dengan semua itu, dia stres, dia gila gue. Bener, ya maaf ya, putus cinta aja ibarat kata apa ya, nangis ya, sedih gitu, galau. Pasti ada. Iya, apalagi lu sama gua. Makanya ya udah, Boh, kita punya Allah, kita udah ada yang ngatur, kita tinggal jalanin aja. Bisa Gung, nggak ada yang sulit kok. Apa sih yang sulit? Nggak ada. Semua itu hanya perlu usaha sama keyakinan. Kalau lu nggak yakin, jangan. Ini nyobain rokok gua nih. Nggak bisa gua, nggak rokok gede, sumpah. Kalau nggak sombong nggak bisa gua, sumpah. Evolution aja udah nggak masuk gua. Dulu kedemenan gua. Lu masih kontek-kontekan sama siapa aja man selain nama The Gang itu? Mungkin nama si Sugiyarti, Bunda. Gua masih sama Bunda juga. Bunda lanjut S2. Bunda lanjut S2.
Masa? Gua juga mau lanjut S2 bro. Masa lu? Iya, ngapain lu? Orang tinggal setahun doang bro. Makanya apa yang nggak bisa gue di dunia ini, pokoknya lu ciptain gitu. Lu nih gini, lu S2 nih, rezeki lu ke depan emang tahu lu jadi apa? Kan nggak tahu. S2 berapa? Enggak, S2 bayarnya berapa, Man? Bayarnya emang lebih mahal. Tapi nggak semahal S1 kita, karena kan waktu dong. Kalau kita kan nyampe 4 tahun lebih kan. Bangsat kan, berapa puluh juta yang udah dikeluarin sama lu sama gua. Mungkin Kan udah banyak. jadi satu rumah di daerah Bekasi Ya, atau Tinjo kalau satu rumah udah bisa jadi gua. atau mobil bekas. Mobil bekas jadi. Ya gitulah pokoknya. Terus semangat. Aji gimana Aji adek lu? Nah, itu Aji. Aduh, Aji kacau lu. Malah kawin dia ya. Goblok. Aduh, kacau kan. Istrinya kan Pendongeng handal ya. istrinya kan di rumah sakit juga kerjanya, udah lulus duluan. Dia kalau nggak ada istri juga dia nggak bakalan maju. Tapi gue yang kasihan tuh Yoseba, Mas Ria, orang-orang perantau jauh banget yang harus apa ya, yang harus perlu dukungan moral, ngerti nggak? Eba gue tanya belum lulus, Man. Tapi Belum. udah 2 bulan yang lalu. Mas Ria itu belum. Gue tanya. Apa sih? Aduh, siapa ini? Ngantuk kamu? Enggak. Kamu nggak dengerin aku? Enggak. Emang nggak dengerin? Gue buat ya. Saya udah mau lah. Gue buat tuh.